Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo-Polo, agak telat aku maaf. Jadi aku nggak ngerti kalau Brothers Home atau Hyungjae Bokjiwon itu ternyata lumayan trending di Indonesia karena banyak orang bilang ini mirip sama Squid Game. Sebelum aku memulai video kali ini, tak bilangin kalau menurutku ini nggak mirip. Cuman ada sedikit kemiripan. Dan sebelum aku betul-betul masuk membahas video kali ini, ada satu hal yang pengen tak luruskan. Mungkin di TikTok, di Instagram, ataupun di Short, banyak banget video-video beredar yang menunjukkan foto-foto kayak gini, bilang ini adalah tempat nyata, tempat Squid Game di tahun 1980-an. Tak bilang ini hoax semua. Ini merupakan sebuah foto artistik yang dibuat oleh seorang seniman. Orangnya ini nama akun Instagramnya itu Siti Hermai. Orangnya bernama Eve Leven, mungkin orang Perancis atau gimana. Dia itu memang suka membuat foto-foto dengan kesan yang agak nyentrik kayak gini. Di sini kalau misalnya follow pergi ke akun Instagramnya, dia sendiri yang bilang kalau ini adalah buatan AI. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Squid Game di tahun 1980-an atau gimana. Ya ini nggak ada hubungannya, orang-orang sambung-sambungkan dan ini benar-benar merupakan gambar yang sebatas ciptaan AI lalu dikasih musik dibilang ini adalah tempat Squid Game tahun 1980-an. Jadi melalui video kali ini aku ingin memberikan beberapa informasi tambahan dan aku udah ngeliat lumayan banyak YouTuber ataupun influencer Indonesia yang udah membahas kasus ini dan kebanyakan aku lihat itu mereka lebih membahas ke arah betapa kejamnya dan apa yang terjadi di dalam. Tapi untuk aku tak lebih membahas kenapa ini tempat bisa terjadi, bagaimana alur cerita dari keseluruhannya. Jadi agak beda. Jadi meskipun udah nonton video yang lain, kayaknya menonton video ini bakal membantu pemahaman tentang Brothers Home. Langsung kita mulai. Hyungjae Bokjiwon ataupun Brothers Home itu pusatnya memang ada di Busan. Dan sebenarnya Brothers Home ini udah berdiri selama 13 tahun dari tahun 1975 hingga 1987. Cuman masalahnya itu mulai membesar di 3 tahun terakhir dari tahun 1984 sampai 87-an. Sekarang pertanyaannya, kenapa Hyungjae Bokjiwon ini awal mulanya dibentuk? Ini yang menjadi pertanyaan paling besar buat diriku sendiri. Tadi aku udah bilang ini dibentuk di tahun 1975 ya toh. Tahun 1975 itu merupakan masa Korea dipimpin oleh presiden yang bernama Park Chung-hee. Presiden Park Chung-hee ini kalau di Indonesia kan agak mirip sama zaman-zamannya Soeharto. Lama dan juga aku ngomong ini kayak enak ya. Ya nggak tahu ya masa zamannya Soeharto gimana saya nggak tahu. Kalau zamannya Park Chung-hee bisa dibilang diktator. Memang betul berkat Park Chung-hee ekonomi Korea itu sangat meningkat cepat, apalagi itu merupakan masa setelah perang Korea Utara sama Korea Selatan. Tapi perlu diingat juga karena dia diktator, kalau ada orang-orang mau itu warga ataupun pejabat yang tidak setuju dengan pemikirannya, itu bisa langsung ya, gitu kan. Mau pejabat ataupun mau warga biasa, kalau misalnya mereka itu memiliki ide yang berbeda, dibilangnya, "Loh, kamu ini orang komunis ya? Oh, ini komunis ini." Langsung ditangkap dan disiksa dan bahkan dibunuh. Dan ini terjadi lumayan lama karena Park Chung-hee menjadi presiden Korea dari tahun 1963 hingga 1979. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, Park Chung-hee ini sangat memfokuskan di perkembangan ekonomi. Jadi ekonomi Korea itu memang sangat meningkat, ekspor juga sangat membaik. Semuanya itu membaik, tapi kalau ada satu hal yang mengganjal, pokoknya itu harus dibereskan. Dan salah satu ketetapan yang dibuat di tahun 1975 di zamannya Park Chung-hee adalah sebuah peraturan yang bernomor 410 yang berbunyi yang dibuat dengan tujuan mengatur para gelandangan. Loh, kenapa para gelandangan ini mau diatur? Karena gelandangan ini di jalanan ngerusui. Udah gitu, biasanya anak-anak kayak gini loh nantinya melakukan tindakan kriminal. Gak bagus, sebaiknya kita rawat. Jangan sampai mereka ini nantinya berdampak negatif. Nah, ada tujuan kayak gitu awalnya. Dan ini dibuat di tahun 1975. Makanya Brothers Home juga dibuat di tahun 1975. Bilangnya sih dirawat, tapi tujuan sebenarnya yaitu sebenarnya orang-orang nggak guna gini dibuang aja. Kesannya lebih kayak gitu. Dan ini jujur lumayan terjadi ketika ekonomi mulai berkembang. Lihatan wis daerah-daerah perumahan yang mulai bersih gitu. Kalau misalnya ada orang nggak punya mau masuk, kenapa mau masuk daerah sini? Pasti digitukan ya toh. Korea waktu itu zaman-zamannya kayak gitu. Masalahnya dari tahun 1975 nggak lama setelah itu, 4 tahun setelah itu, Presiden Park Chung-hee ini dibunuh sama pejabat lain di Korea. Kenapa dibunuh? Karena orangnya melihat kamu ini udah terlalu diktator, kamu ini nggak pantas jadi presiden. Benar-benar ditembak dan dibunuh. Ini ada filmnya juga sangat menarik. Yang memerankan Kim Jae-gyu itu frontman-nya di Squid Game. Ya ini tontonan bagus banget semua. Dan ini membuat kondisi di Korea waktu itu sangat kacau. Masalahnya kalau orang yang membunuh habis itu jadi presiden, mungkin negaranya bakal menjadi mendingan karena orangnya tahu apa yang salah ya toh. Karena selain orang yang membunuh
pembunuh semuanya itu pada sibuk untuk menjilati presiden. Kesannya kayak gitu. Masalahnya orang yang membunuh presiden dia memiliki nilai etis. Setelah membunuh presiden bukannya dia mengambil alih dan menjadi presiden, gitu enggak. Dia malah menyerahkan diri dan diakibatkan itu dia mendapatkan hukuman mati. Nah, waktu itu Korea tentunya nggak ada presiden dan kondisinya sangat kacau. Di dalam kekacauan seperti itu muncul lagi satu orang sosok militer yang bernama John Duan dan mengambil alih negara Korea dan dia menjadi presiden dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang tentunya berharap presiden berikutnya adalah orang yang tidak diktator, tapi bisa dibilang nggak kalah diktator atau bahkan lebih diktator lagi daripada presiden sebelumnya. Dan impian yang dimiliki oleh John Duan adalah menyukseskan Olimpik tahun 1988. Karena di tahun 1964 Jepang itu melakukan Olimpik dan ekonominya lumayan ngebum. Dan diakibatkan itu juga lumayan banyak orang-orang Jepang itu liburannya ke Busan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Brothers Home ini ada di Busan? Waktu itu ekonomi Jepang lagi naik, jadi orang-orang liburannya kemana? Ke Busan. Dan waktu itu katanya Korea itu lumayan banyak industri kayak hiburan malamnya. Jadi lumayan banyak orang-orang Jepang yang punya banyak uang itu liburan. Jadi lumayan banyak orang-orang Jepang yang kaya itu pergi ke Busan untuk menikmati hiburan malam. Sedangkan Korea sendiri karena habis perang Korea Utara dan Korea Selatan, lumayan banyak juga orang-orang yang perginya itu ke Busan. Bukan tinggal di Seoul, tapi malah pergi ke Busan. Karena merasa, oh Busan ini menjadi harapan baru kita. Ini menjadi kota yang bisa memberikan kita masa depan yang lebih baik. Sehingga banyak banget orang-orang yang berkumpul di Busan. Sehingga yang terjadi di Busan apa? Orang-orang yang memang tinggal di situ punya rumah. Orang-orang yang kaya juga punya rumah. Dan kondisinya lumayan banyak juga turis yang datang, Olimpik juga mendatang. Tapi karena terlalu banyak pendatang, jadinya lumayan banyak juga orang-orang yang tidak berkecukupan. Yang bisa dibilang menjadi gelandangan ataupun homeless. Ataupun tunawisma. Sehingga kalau dipikir tahun 1975 itu gimana? Ada peraturan yang pingin membersihkan negara dari orang-orang yang nggak punya rumah. Udah gitu, Busan ini lumayan banyak dan juga kotanya lumayan berkembang. Sehingga Brothers Home ini didirikan di Busan oleh orang yang bernama Bakingen. Dan cerita ini udah diceritakan oleh banyak YouTuber, yaitu anak-anak yang mungkin lagi duduk di mana itu langsung dibawa ke Brothers Home. Orang yang lagi bingung kemana dibawa ke Brothers Home. Orang yang ada sedikit kecacatan dibawa ke Brothers Home. Pokoknya orang-orang yang nggak jelas itu semuanya dibawa ke Brothers Home. Berhubungan dengan ini ada beberapa hal yang pengen tak sampaikan. Sebenarnya waktu itu nggak langsung diambil. Ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan. Tapi pertanyaannya ini sama sekali tidak menentukan kalau ini orang punya rumah atau tidak. Jadi pertanyaannya ini terlalu luas, jadi siapapun sebenarnya waktu itu bisa dianggap sebagai gelandangan. Pertama, kamu pernah nggak naik kereta ketiduran sampai bablas ke stasiun terakhir? Yang kedua, pernah nggak kamu nonton TV tapi nggak di rumah? Nontonnya itu entah di terminal bis ataupun stasiun kereta. Pernah nggak? Ketiga, kamu pernah nggak minum minuman alkohol di luar rumah ataupun di jalanan? Kalau misalnya kamu pernah melakukan salah satu di antara ini, kamu dianggap sebagai gelandangan. Kayaknya aku pun bisa termasuk sebagai gelandangan. Yo, kalau pertanyaannya kayak gini, sebenarnya hampir semua orang bisa dibilang sebagai gelandangan ya toh. Nah, pertanyaannya kayak gini. Cuman udah gini pertanyaan berikutnya, lah terus kok polisi, terus PNS kok semua menyetujui kenapa? Karena seperti yang udah aku sampaikan tadi, kondisi Korea waktu itu lagi naik-naiknya dan nggak lama setelah perang Korut dan Korsel. Dan lumayan sering juga orang-orang itu ditangkap dengan alasan kamu ini memiliki ideologi komunis. Jadi kalau misalnya seseorang itu dibilang komunis, ya wis kamu ini pasti ketangkap. Nggak tahu apakah orangnya itu beneran komunis atau enggak. Pokoknya kalau kamu dibilang komunis itu kamu bisa ditangkap. Dan waktu itu merupakan zaman-zamannya polisi ataupun PNS-PNS itu semua dikasih insentif kalau kamu bisa menangkap komunis ataupun orang yang memiliki ideologi komunis. Jadi di bulanan itu ada angkanya. Setiap bulan kamu harus menangkap 3 orang komunis misalnya. Kalau menangkap lebih ada bonus. Jadi mereka gimana? Oh yang penting harus nangkap lebih banyak lagi. Nah ini udah menjadi kebiasaan. Dan setelah ganti presiden ini arahnya diubah. Yang dulunya menangkap orang-orang yang komunis sekarang menjadi menangkap gelandangan. Semakin banyak kamu nangkap, insentif kamu semakin banyak. Mau polisi, mau pejabat, semuanya. Pokoknya kamu harus membantu dalam membersihkan kota. Karena Olimpik mendatang di tahun 1988. Yo gimana? Mau polisi, mau pejabat, semuanya ikutan melakukan hal ini. Apalagi ini merupakan sebuah perintah dari
atas alias presiden. Sehingga dikarenakan itu jumlah orang yang terkumpul di Brothers Home ini sangat banyak. Diperkirakan mencapai 38.000 ataupun mencapai angka 40.000 orang. Setelah itu, sekarang pertanyaannya gini, ada sekitar 40.000 orang yang terkumpul. Sekarang negara udah bersih, tapi dipikir-pikir, loh, setelah ini kan orang-orang bisa dibilang punya tangan, punya kaki. Loh, lumayan ini. Ada tangan gratis bisa kita pakai untuk membangun fasilitas yang kita butuhkan. Sehingga pemikirannya gini, pemerintah ngelihatnya, oh enak ya kota udah bersih, nggak ada lagi gelandangan-gelandangan. Mikirnya kayak gitu. Sedangkan dari fasilitas-fasilitas yang menampung orang-orang kayak gini, mikirnya, loh daripada ini orang-orang nganggur, tak pakai buat kerja kan lumayan bisa bangun sesuatu. Nah, dipikir bersama-sama pemerintah mikir gini, loh kota jadi bersih, ternyata ada kuli gratis untuk membangun. Wah, ekonomi kita bisa lebih cepat lagi. Ya udah, jalankan. Sehingga orang-orang yang tertangkap di dalam situ jumlahnya itu terus berkembang dan juga terus-menerus dieksploitasi. Dan ini siapa yang ngira berjalan dari tahun 1975 hingga tahun 1987. Dan awalnya di tahun 1975, awalnya di tahun pertama orang yang tertangkap itu cuma ada 50 orang sebenarnya. Tapi dalam waktu 13 tahun ini jumlahnya meningkat begitu pesat. Karena apa? Seperti yang udah aku ceritakan tadi, ada insentif. Jadi semua berlomba-lomba untuk menangkap. Dan di sini muncullah beberapa hal-hal yang lumayan mirip sama Squid Game, yaitu orang-orang yang masuk di dalam itu dipakaikan kostum, mereka tidur di kasur yang numpuk, dan ada juga orang-orang yang meninggal di dalam itu. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang mirip. Nah, sekarang mari kita cerita lebih dalam lagi tentang Brothers Home. Jadi di dalam Brothers Home sebenarnya ada bisa dibilang kayak 27 kelompok, dan di situ terdiri dari anak-anak, ada orang tua laki-laki yang dewasa, dan ada perempuan. Nah, untuk anak-anak ini mereka disuruh kerja untuk bikin barang-barang yang kecil ataupun pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dilakukan oleh anak-anak kecil. Kalau anak kecil biasanya itu disuruh bikin ini loh, kalau mancing kan ada ininya ya toh, apa jenenge iki? Sing buat nangkep ikan itu umpan. Nah, untuk ngelilitkan umpannya ini kan ada jarumnya itu. Nah, anak-anak disuruh bikin itu, sedangkan laki-laki dewasa biasanya disuruh bangun rumah. Makanya gedung-gedung di situ banyak banget. Sedangkan untuk perempuan juga sama, disuruh melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan dan juga lumayan banyak yang dieksploitasi secara seksual. Dan betul, lumayan banyak orang yang meninggal dan diperkirakan korbannya itu mencapai angka 567. Dan kita nggak tahu lagi karena lumayan banyak orang-orang yang dibunuh dan dibuang gitu aja. Udah gitu, Brothers Home ini kan sebenarnya merupakan fasilitas untuk menampung orang-orang yang membutuhkan ya, atau sebenarnya merupakan fasilitas kesejahteraan warga. Sehingga biaya operasi Brothers Home ini semuanya dari pemerintah. Dan bahkan di 2 tahun terakhir sebelum ini ditutup, jumlah uang yang diterima oleh Brothers Home itu mencapai 3,8 M Korea won. Sekitar 40 miliar rupiahan yang diberikan. Nah, ini diterima, udah gitu orang-orang yang ada di dalam ini dieksploitasi untuk bekerja dan mereka nggak digaji. Sehingga bisa dibilang Brothers Home ini merupakan pabrik yang didanai oleh pemerintah, tapi hasilnya ini diambil semua sama kepalanya Brothers Home yang bernama Bagingan. Dan mungkin Pol-Pol udah tahu, awal mulanya Brothers Home ini ketangkep itu diakibatkan oleh seorang jaksa yang kebetulan waktu itu lagi jalan-jalan, lagi memburu katanya. Kebetulan melihat fasilitas yang ada di Ulsan. Dan dia ngeliat, ini kok ada orang nyuruh orang lain untuk kerja, tapi nggak kayak polisi, nggak kayak tentara. Karena kalau polisi atau tentara, mereka harusnya bawa tembak. Karena ini terlihat aneh, jaksa yang bernama Kim Yong-won ini mulai melakukan investigasi, bahkan mendapatkan surat untuk melakukan penggeledahan fasilitas itu. Dan setelah digeledah, ternyata di ruang kepalanya, di ruangannya Bagingan itu, ada satu safe box dan waktu dibuka di dalamnya itu ada uang senilai 1,1 miliar Korea won. Sekitar 12 hingga 13 miliar rupiah. Dan tentunya ini merupakan uang korupsi. Karena jaksa tahu, mana mungkin kepalanya itu bisa punya uang sebanyak ini. Nggak mungkin bisa ya, toh namanya aja fasilitas kesejahteraan. Pasti gajinya ataupun dananya itu harusnya cukupan. Tapi uang sejumlah ini bisa terkumpul karena mereka mengeksploitasi orang-orang yang ada di dalam itu. Dan yang menarik adalah waktu jaksanya ini mulai melakukan pemeriksaan, jaksanya itu bilang di tahun kayak 2010-an gitu, dia bilang sebenarnya waktu di awal mula dia melakukan pemeriksaan, dia itu ditelepon sama wali kota Busan. Dan orangnya bilang kayak gini, jaksa,
itu orangnya jangan ditahan, dilepas saja. Itu kalau misalnya kamu tahan nanti fasilitas Brothers Home yang di Busan ini jadi kacau balau ini. Harus cepat dilepas. Nah, sehingga awalnya yang mendapatkan hukuman penjara 6 tahun dan juga denda 680 juta ini diturunkan menjadi penjara selama 2,5 tahun. Dan yang menarik, setelah orangnya ini dibebaskan ya setelah 2,5 tahun itu, hal pertama yang dilakukan sama Park In-geun adalah dia mengubah nama PT-nya. Jadi Brothers Home ini nama PT-nya diubah dan sebelum pemeriksaan ataupun investigasinya berlanjut, dia itu menjual tanahnya dan diperkirakan harga tanahnya di waktu itu mencapai sekitar 10 miliar Korea won alias sekitar 110 miliar ataupun 105 miliar rupiahan. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah setelah itu dia itu masih membuat fasilitas-fasilitas seperti ini dan berbisnis. Dan bahkan hingga saat ini dikabarkan PT-nya ini sekarang diberikan kepada anaknya. Jadi sekarang anaknya yang memimpin PT-nya ini. Dan mereka masih punya uang banyak. Dan bahkan di tahun 2009, Park In-geun ini pernah membutuhkan kayak pinjaman dana sekitar 10 miliar Korea won dari bank gitu. Dan waktu itu yang jamin adalah kota Busan di tahun 2009. Pak. Jadi bisa dibilang korban-korbannya ini banyak yang meninggal. Tapi pelakunya sendiri hidup sangat makmur, sangat makmur. Dan jujur hingga saat ini kita nggak tahu pastinya yang meninggal berapa orang, tapi setelah ditinjau lebih lanjut, ada ratusan orang yang dikubur di satu kuburan yang ada di Busan. Jadi satu kuburan cuma ada satu kayak batu gitu di atasnya, terus ditulisi kuburan gabungan gitu. Nah di dalamnya situ ada ratusan orang. Dan namanya memang ada, tapi tentunya mereka semua meninggal diakibatkan eksploitasi dan juga kekerasan yang mereka alami selama ada di dalam Brothers Home. Sebenarnya kan korban-korbannya ini masih ada yang hidup ataupun selamat hingga saat ini ya toh. Dan ternyata di tahun 2023 dan di tahun 2024 ada sidang yang dibuka untuk mengganti rugi kerugian kepada para korban-korban ini. Tapi masalahnya kan nggak semua korban ini masih hidup dan mereka ini nggak semua mereka masih kumpul dan saling kenal ya toh. Jadi ternyata sidangnya ini dibuka tapi nggak kayak untuk 4.000 orang atau semua orang. Cuman sebatas orang-orang yang terkumpul. Jadi ada 3 sidang yang pernah berlanjut. Di sidang yang pertama, hakim bilang kalau negara Korea harus mengganti rugi sejumlah 14,5 miliar Korea won kepada 26 korban. Dan ada sidang kedua ataupun sidang yang lain lagi, ini 16 orang korban yang lain lagi. Nah, di situ hakimnya bilang kalau negara Korea harus mengganti rugi 4,5 miliar kepada 16 orang ini. Ada juga sidang lain lagi yang dibuka bilang kalau kota Busan harus mengganti rugi 16,4 miliar kepada 70 korban. Jadi orang-orang ini ternyata berkumpulnya itu nggak di satu pengacara ataupun satu badan, mereka sendiri nyebar sehingga sayangnya kasusnya ini nggak dibulatkan menjadi satu tapi agak terpecah-pecah. Tapi untungnya kasusnya ini masih dibuka dan diakibatkan Brothers Home ini sebenarnya ada satu badan pemerintahan yang dibentuk yaitu The Truth and Reconciliation Committee. Ya. Jadi badan ini tentunya ke depannya itu bertugas kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini ataupun kejadian-kejadian yang ternyata merugikan warga itu bisa ditinjau lebih lanjut agar tidak terjadi lagi gitu. Ya kayaknya tak lihat catatanku itu yang bisa tak sampaikan dan yang menarik sebenarnya foto-fotonya Park In-geun itu lebih banyak ditunjukkan sama Al Jazeera TV. Ini aku sendiri berpikir mungkin Park In-geun yang punya banyak uang dia itu pakai uangnya untuk menutupi fotonya. Jadi media-media Korea dibayar mungkin. Tapi Al Jazeera yang bukan media Korea kayaknya mereka ya belak-belakan menunjukkan fotonya Park In-geun. Jadi fotonya Park In-geun itu lebih banyak ditampilkan ataupun diekspos sama Al Jazeera dibandingkan media-media Korea. Apalagi media-media Korea biasanya foto-foto mesti di-blur ya. Sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku pengen merangkum kenapa Brothers Home ini bisa terjadi. Pertama, karena negara menyetujui ataupun membiarkan terjadinya kekerasan. Kedua, fasilitas kesejahteraan swasta yang udah tergila sama uang. Dan yang ketiga, menurutku ini yang paling parah yaitu masyarakat yang memandang rendah orang-orang yang kekurangan secara ekonomi. 3 hal ini berkumpul sehingga terjadilah Brothers Home. Dan kalau dipikir ini terjadi karena semuanya mikirkan seberapa ini efektif. Negara mikir gimana caranya membersihkan paling cepat. Fasilitas kesejahteraan mikir gimana caranya mendapatkan uang paling cepat. Masyarakat ngerasa, kok orang-orang kayak gitu tinggal bareng aku sih? Gak bisa tak orang-orang gini dijauhkan dari kita. Kan mereka nantinya mencuri atau gimana. nah ini 3 berkumpul. Tidak berpikir gimana caranya bisa tinggal bareng untuk mendapatkan sebuah sinergi yang baru. Malah berpikir gimana caranya segera membuang orang-orang ini. Dan ini adalah akibatnya. Karena semua orang mikir, oh mungkin aku nggak jadi korbannya. Tapi itu kan di mata kamu, di mata orang lain bisa jadi kamu adalah sampahnya.
Ya toh. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Semoga Polo-Polo jadi lebih tahu tentang kejadiannya Brothers Home yang lebih menarik. Sekali lagi, foto-foto yang lagi beredar itu foto fake, mohon tidak dipercayai. Jadi ya, kayaknya video Brothers Home-ku sampai di sini. Semoga Polo-Polo menjadi lebih cerah dan menikmati. Kalau terbantu, mohon share video ini ke teman-teman. Kalau ada hal lain yang pengen tak bahas, mohon tuliskan di komen. Bye-bye.